Saya lihat negeri yang terlalu dimanjakan dan terlalu disenang-senangkan oleh Tuhan, seperti Sumatera Barat ini menjadi andir dia. Masyarakat ini kan orang sama kayak kita juga. Memang harus ada kalanya kita keras. Harus ada kalanya kita juga menyampaikannya itu dengan cara-cara tertentu gitu. Nggak bisa sama saja. Nah, saya ngelihat juga di Sumatera Barat ini pemimpin kita takut citranya itu rusak, menegur, mengerjakan segala sesuatu yang keluar dengan cara-cara yang baru. Ya. Karena begini, kadang-kadang kita ini hanya terpaku ke satu model saja. Nggak ada kita mencoba-coba model-model yang lain, baik cara untuk mencarinya, cara mendapatkannya gitu. Seolah-olah cara itu hanya cara itu saja. Itu yang saya lihat. Kenapa kita terutama di Sumatera Barat ini, di negeri ini seperti tidak ada pemimpin aja. Optimisnya saya optimis sebenarnya. Optimis, karena begini. Cuma asal ini ya, asal jangan hanya orangnya itu ke itu saja. Yang malas ini kita adalah melihatnya ya, orangnya itu ke itu saja dan dia tidak mengupgrade tidak memperbaharui pola kepemimpinannya, termasuk juga dari partainya sendiri. Top 100 channel emang tukang otak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir menyapa pemirsa sedunia Top 100 channel, top podcast YouTube yang sedang hit-hitnya saat ini. Kita membangunkan seorang tokoh antagonis Sumatera Barat, sebenarnya bukan nasional ya, antagonis Sumatera Barat. Tapi dia punya bulir-bulir pikir yang sangat membuat orang terpana. Dia yang saya kenal sebagai aktivis pemberdayaan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan juga di sektor ekonomi kecil dan menengah. Lalu dia yang melalang buana entah kemana-mana. Dia kemarin breaking news di WhatsApp grup Top 100, dia terkena remove oleh admin. Itu bukan topik yang kita bicarakan hari ini bersama narsum yang saya bangunkan barusan, yaitu Pak Masril Koto, maskot atau saya biasa memanggil Mak Mai. Selamat malam jalan pagi Mak Mai. Malam Pak. Sehat Mak Mai? Sehat. Alhamdulillah. Kita mengangkat sebuah topik yang menarik karena dalam mengikuti cuitan Mak Mai di banyak WhatsApp grup atau dimanapun komentarnya saya dengar, dia punya teori yang sangat simpel dalam terhadap kepemimpinan di suatu daerah atau di suatu negari atau di suatu negara. Simpelnya ini yang akan kita gali. Orang pakai teori-teori tinggi tapi aplikasinya entah bagaimana. Kita pun tidak merasakan teori kepemimpinan yang tinggi-tinggi itu. Makanya sederhana saja. Baginya pemimpin adalah solusi terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Silakan Pak Mai. Apa benar itu seorang pemimpin itu melahirkan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi rakyatnya? Ya. Jadi terima kasih Pak Toat. Siap Pak Mai. Toat silang Cak. Iya Toat. Iya. Jadi ini menarik sekali. Jadi solusi tentang kepemimpinan gitu. Pemimpin yang memberikan solusi sebenarnya. Ya. Solusi yang memberikan pemimpin. Sebenarnya kalau yang saya coba lihat-lihat ya, memang enggak rumit sebenarnya. Menjadi pemimpin itu? Enggak. Oh. Hari ini Pak Toat, saya itu memimpin salah satu mainan. Ya. Nah, namanya itu mini zoo. Mini zoo ya? Ya. Mini zoo atau boleh disebut oleh orang namanya kebun binatang kecil. Yes. Nah, itu yang kita pimpin di sana. Kalau rumit, ya rumit.
Karena yang kita pimpin ada dua. Satu Pekerja. ada orang Ya. di dalamnya, Ya. satu ada hewan. Ya, ya, ya. Nah, itu. Nah, ini yang menarik gitu. Ya. Nah, saya banyak sebenarnya belakangan ini belajar tentang kepemimpinan ini. Terutama di singa sebenarnya. Hmm. Jadi di situ makanya saya sering kalau ke kandang sering termenung-menung sendiri ngelihat saya pancing-pancing singa ini dengan Perilaku singa itu ya. iya, perilaku singa. Saya coba pancing-pancing singa ini dengan daging, habis itu bagaimana cara dia menangkap, bagaimana cara dia melihat. Terus dia yang berbagi perannya. Jadi banyak yang menarik lah. Ini salah satu contoh saja gitu. Nah, terus masuk juga hewan-hewan yang lainnya gitu. Nah, itu dari sisi hewan. Nah, yang kedua itu adalah orangnya sendiri. Ya. Nah, orang sendiri yang mengendalikan hewan itu kalau biasa disebut oleh orang keeper namanya, atau boleh disebut dia namanya juga di kita ya di kampung itu sebenarnya pawangnya. Nah, gitu. Kita juga mesti mengendalikan dia. Jadi ada dua yang kita kendalikan, orang dan hewan. Di Zoom ini. Iya, di mini zoo ini Mini gitu, zoo, atau ya. kebun binatang lah kita sebut. Nah, saya banyak sekali belajar hal-hal soal kepemimpinan di situ itu. Padahal sebenarnya background saya atau latar belakang saya hanya alumni Institut Pertanian Organik di Aiyange. Guru besar saya waktu itu Pak Joni. Ya, betul. Nah, beliau banyaklah yang mengajarkan saya juga sebenarnya tentang bagaimana lebih kepada mengorganisir. Mengorganisir kan sebenarnya juga mengajarkan tentang kepemimpinan gitu. Nah, itu. Jadi banyak sebenarnya. Tapi belakangan ini saya agak banyak belajar tentang tentang pemimpin sekaligus memimpin orang dan memimpin hewan ini gitu. Ya, itu jangan disalah tangkap artinya ya. Ini cara Mak Mai menarik benang merah. Ya. Pemimpin itu dengan mengaktualkan dalam memimpin orang dan memimpin hewan. Ya. Karena beliau mengelola atau punya mini zoo atau kebun binatang mini. Ya. Nah, Mak Mai, dalam konteks itu dipindahkan ke suatu daerah. Pemimpin yang Mak Mai harapkan itu seperti apa misalnya? Idealnya seperti apa? Idealnya seperti apa? Kalau Yang ideal, sangat simpel kata Mak Mai itu. ya, pemimpin yang memberikan solusi. Oh, pemimpin yang Pemimpin yang memberikan solusi dan solusinya ini orang mengerti. Oh, yes. Begitu. Ada juga pemimpin memberikan solusi menurut pendapat dia. Tapi menurut orang yang dia berikan solusi, dia nggak ngerti itu bahwasanya adalah solusi. Makanya pendekatannya di kita lebih kepada pendekatan sederhana memberikannya. Salah satu misalnya ya, kita memberikan contoh-contoh. Semalam Tuhan, saya itu banyak sekali belajar. Ini tadi malam. Ya, ya. Jadi saya terbang mendarat jam 12, habis itu saya langsung ke tempat, nyampe lah agak sore, malamnya langsung diskusi. Itu lebih kurang sampai ada sekitar 2:30 lah. Jadi bagaimana melihat tentang nagari. Ya. Nah, ini ada beberapa nagari yang saya coba melihat dan diskusi dengan nenek mamanya. Saya juga diskusi dengan Bundo Kanduangnya. Bundo Kanduang udah agak sorean dikit. Ya, pemudanya. Ya, ada pemuda juga di situ itu. Nah, mereka sebenarnya mengeluhkan tentang rentenir. Ya. Jadi dia menceritakan. Saya tanya, sebenarnya Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, negeri kita ini kenapa begini-gini saja ya? Diceritalah. Menurut pendapat saya, kata si Bundo Kanduang, ini karena ini ekonomi kita ini hanya ini saja. Oh, tidak berjalan naik. Iya. Stuck. Iya, stuck. Artinya kalau misalnya dia bertanam, kebetulan orang di sana bertanam cabai. Bertanam cabai dengan terung ini. Nah, gitu. Terus habis itu ada lagi yang menjawab oh iya Pak, mungkin ini katanya dia, mungkin ini karena kita juga terlena hanya ini saja mata ekonomi yang kita lihat. Jadi dia membedah lebih banyak sebenarnya membedah soal ekonomi dan sosialnya mereka gitu. Nah, terus juga yang si pemuda juga menyebutkan seperti itu. Banyak hal baru juga yang kami mengerti sebenarnya katanya. Pemuda itu lebih menariknya ada.
dia menjelaskan juga sangat sederhana sekali. Ya. Pak, sekarang ini banyak, kalau membuat Pak, kami pandai membuat ini. Ya. Apa yang tak pandai kami ini Pak, katanya dia. Bapak kan lihat, membuat ukiran kami pandai, membuat ini kami pandai, tapi siapa yang mau beli? Oh. Siapa nanti yang akan menjualnya? Ya. Apakah saya juga yang harus membuat dan saya harus menjual? Katanya dia. Ya. Nah itu banyaklah, macam-macam lah di situ. Dari persoalan yang kecil itu, persoalan muncul. Iya, Lalu terjadi perlambatan ekonomi. iya. Di mana pemimpin itu sebenarnya harusnya mestinya gitu. Nah, kehadirannya dia itu harus seperti apa? Ya, katanya kan dari solusi, pemimpin yang memberikan solusi. Betul. Nah, Harus seperti persoalan apa? udah diketahui, persoalan udah diketahui. Kok pemimpinnya nggak mampu memberikan solusi ketika persoalan itu muncul. Nah, karena begini, kita tidak mau menyederhanakannya. Nah, di saya sederhanakan. Ya. Nah, bagaimana menyederhanakannya? Saya biasanya memfasilitasi ide-ide dan gagasan ini. Caranya memang agak sederhana dan agak banyak ketawa-ketawanya. Ya. Karena itu kan diskusi ya. Ya. Dan tidak boleh juga membosankan Ya. dan tidak boleh kaku, karena kalau kaku dia stuck. Dan diskusi itu cair, Iya. tanpa uang narasumber, Nggak ada. tanpa uang kehadiran peserta. Nggak ada. Oh iya. Nggak ada. Yang menariknya kita dibikinin kolak apa segala lah kemarin itu. Iya. Nah, saya cerita gini, dia kan udah muncul tuh persoalan. Oh iya, ditanam cabai sekarang ini penyakit kuning. Ditanam terong ini murah. Ya. Ditanam ini akan begini, katanya dia. Nggak usah aja tanam lagi, kan itu solusinya. Ya akhirnya kan kita ngomongnya seperti itu. Kalau nggak kita bertanam aja gimana? Apa, Mai? Iya. Terus kita makan apa? Iya. Itu kan bercanda-candanya ya. Iya. Tapi ada konteksnya. Iya, balik daripada itu, coba kita bertanam stroberi deh, kata kita ini. Stroberi ya. Terus akhirnya dia bercerita sendiri. Oh ya Pak Mai, sebenarnya udah ada yang memulai, Ya. katanya dia. Tapi nggak tahu ya orang itu kenapa ya. Oh, enggak dia kembangkan menjadi lebih luas lagi. Yes. Atau lebih bagus lagi, katanya. Cuman hanya itu aja, katanya dia. Ya deh. Kalau itu bagaimana kalau kita nanam bunga potong? Nah, kita kan hanya menggali-gali anunya aja. Ya. Menggali-gali ide, menggali persoalannya, tapi pada akhirnya dia sendiri yang menjawab. Oh, dia sendiri yang mencarikan solusi Iya. terhadap persoalannya. Iya, karena walaupun pemerintahan itu ada. iya. Ini ala saya kemarin Iya, ya. iya. Nah, habis itu tuh, iya ya. Kalau gini gimana Pak Mai? Tanya dia. Saya coba bikin ini. Terus habis itu upaya yang mesti saya lakukan untuk memanggil orang untuk membeli ini. Nah, tapi saya terpikir ini. Dia menjawab sendiri dia itu. Saya terpikir ini. Sebenarnya saya tidak mengerti benar ini teknologi ini. Tapi kan anak-anak muda sekarang ini kan banyak yang mengerti dia ini tentang pakai ini. Pakai Facebook, pakai Instagram, segala dan lain-lain, katanya dia. Akhirnya dijawab oleh si pemuda tadi. Kan ada kelompok pemuda itu. Kalau itu bisa kami itu. Nah, cuma bagaimana pembagiannya? Itu di kampung mana itu? Daerah mana? Adalah salah satu daerah yang kita datangi semalam ini, tidak terlalu jauh dari Padang Panjang. Oh iya, Gitu. siap. Terus dia bilangin, kalau itu pandai kami itu. Cuma bagaimana pembagiannya? Ini yang Minang. Oh, ini yang Ini yang Minang. membagi ini sulit ya. Iya. Kalau menambah mengurang hebat. Hebat dia. Ini Iya. yang belum berjalan ini. Baru menggali ide dan gagasannya. Iya. Dia udah bertanya tentang pembagiannya. Iya, gitu. betul. Bagaimana cara membaginya? Harus clear itu. Iya. Kalau enggak cakap kampung orang. Bisa nanti. bertengkar orang Iya. itu. Nah, pada akhirnya kita cobalah membagi. Nah, kita cobalah bagi. Menurut Ibu bagaimana yang bagusnya? Ada Pak Mai. Biar kami yang tukang masaknya ini, biar kami yang tukang tanam, biar kami yang tukang begini. Yang tukang dagangnya kami kasih begini. Misalnya sekian persen dia kasih, katanya dia. Penjualan dalam 1 kilo itu akan diberikanlah kepada orang bagian marketing sebenarnya kalau di dalam perusahaan. Kalau kita sebut namanya bagian penjualan. Ya. Nah, gitu. Karena bahasanya harus sederhana. Nah, gitu. Nah, akhirnya sepakat mereka itu,
Pokoknya sepakatlah dia pembagiannya ada. Lebih kurang kayak begitu. Jadi itu sudah salah satu solusi yang menurut mereka rumit dia selama ini mencari. Mencari jalan keluarnya apa? Hanya lewat otak Ya, dalam suatu kelompok Ya. warga yang Ya. kecil misalnya Ya. Nagari, Ya. muncul sebuah solusi. iya. Nah, Muncul cita-cita dan Iya. hope besar. Iya. Luar biasa. Ini salah satu contoh. Nah, oke. Habis itu, gini. Bagaimana caranya? Ini kita cerita waktu itu kan strawberry. Ya. Gimana caranya? Strawberry-nya ini. Terus saya bilang, gini. Saya bisa membantu mencanelkan satu saja. Ya. Tapi yang lebih menarik, sebenarnya kita diskusinya karena sudah ada yang membuat, sudah ada yang membeli, bagaimana memperbesar. Yes. Nah, itu satu. Ya. Karena dari awal ini dia akan membuat anunya ini, visinya ini. Ya, SOP-nya, Iya, segalanya lah. misinya, programnya. Iya. Nah, akhirnya waktu itu, gini caranya. Kita pisahkan yang cantik-cantiknya ini, yang bagus-bagusnya Yang boneh-boneh. yang boneh-bonehnya ini, ini kita susun dia bagus-bagus. Nah, nyari Jack ini kita bekukan. Terus habis itu kita tinggal kirim ke Surabaya. Nah, ini yang saya akan membantu nanti. Nah, ini nggak terlalu rumit. Hari itu juga saya telepon itu orang di sana. Pak, saya ada ini seperti ini, mau nggak Bapak menerima ini? Asalnya barang ini dari sini. Oh, boleh Pak Masril. Biasanya kita yang begini kita impor. Kalau ada di lokal lebih bagus ini, katanya dia. Habis itu, ini HP dikeraskan ini, di apa namanya ini? Transparan sekali ya. Iya, karena gini, supaya mereka juga mendengar. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Nah, ini saya ada begini, Pak Masril. Kalau memang ini Pak Masril kami bisa begini. Kirimlah barang mentahnya ke kami. Kami yang memasakkan dan membotolkannya dan lain-lain. Kirim lagi ke tempat Pak Masril, jual lagi. Malah dia seperti itu. Berkembang lagi lah dia pemikiran si kelompoknya ini. Iya, iya, iya. Nah, iya. sebenarnya ini kan yang disebut dengan mengendalikan. Ya. Kan ini yang tugas pemimpin. Mak Mas tepat mengendalikan itu. Nah. Karena begitu di loudspeaker, Ya. Orang yakin dia. orang bertambah yakin. Iya. Dan Mak Mai dianggap awal mungkin cukup, Iya, iya. ternyata yang hadir ini suhu. Iya. Nah, ini luar biasa ini Mak Mai. Makanya saya agak banyak di dalam pas diskusi-diskusinya itu agak tertawa-tertawa. Ya, di balik kamera saya juga pernah cerita sama Mak Mai. Ini persoalan yang terjadi di kondisi masyarakat kita atau adat. Persoalannya ketika strawberry ini booming Iya. dan hasilnya melimpah, Iya, kemana masyarakat itu akan menjual? betul. Ini yang mentok. Iya, Dan akhirnya apa? iya. Di sanalah Mak Mai menyentil. Pemerintah, mana kamu? Iya, Kan itu kan? iya, iya. Malah ditunjukkannya ada ladang stroberi di Malala ini. Iya, iya, benar. Kalau semua orang membuka Iya. ladang stroberi, hasilnya melimpah. Iya. Sebenarnya pemerintah, Iya. baik itu provinsi Iya. atau kabupaten, Iya. menyiapkannya di Simpang Malala Iya. itu, tempat pemikun itu ya. Iya. Pemerintah sebenarnya dia bisa berperan. Apa perannya? Ya, nah itu. Peran Itu yang ingin saya tangkap dari konteks ini. kalau pas kita lihat ya hal yang seperti itu terjadi di masyarakat, sebenarnya pemerintah hanya menjadi channeling sebenarnya, lebih kepada mengelola informasi. Misal, Informasi dan menjadi katalisator Ya. antara produk dengan iya, pembeli. iya. Bisa contoh nih, cobalah pemerintah kita ini main-mainnya itu studi banding itu, jangan lagi ke Bali saja. Iya. Jangan juga hanya pergi studi banding ke Singapura, ke Batam, tidak jelas begitu. Iya. Studi banding itu pergi ke dapur orang. Misalnya, pergi kita ke pabrik orang. Yes. Pergi kita ke pabrik apa. Pergi kita ke produk-produk apa. Ya. Begitu lagi. Nah, akhirnya apa? Minimal nih ada produk ini di sini, dia kekurangan ini, kita bisa mengantarkan ini. Itu sudah solusi sekali. Saya Toat kemarin teleponan malah kaget si kawan-kawan petani kita ini. Saya tanya Pak Iwan ini sebenarnya butuhnya dalam sebulan itu berapa ton itu ya? Gimana ya saya menyebutkannya ke Uda? Katanya dia udah ini
Saya kebutuhan saya untuk impor aja, saya impornya satu kontainer strawberry gitu. Iya. Nah, udah boleh lihat, ini gambarnya saya kirim nih, dikirim. Saya lihat menurut saya yang diproduksi oleh orang Malala, yang diproduksi oleh orang agenda yang sini itu sama dengan itu. Terus satu lagi, nggak ada ukuran. Oh bentuknya harus begini, anunya harus begini, enggak. Oh itu harus manis, enggak. Yang terpenting adalah barang ini dibekukan. Yes, Nah, pertanyaannya kan dibekukan. Nah, di situ lahirlah dia namanya perlu infrastruktur. Apa infrastrukturnya? Contoh, dia perlu meja grade di situ. Ya. Bagaimana menggrade barang ini? Yes. Karena strawberry ini agak lembut. Ya. Nah, gitu. Terus yang kedua, dia perlu alat pembekuan di situ. Ya, apa namanya itu? Freezer. Freezer. Dia perlu freezer dan lain-lain di situ gitu. Hanya ini. Nggak ada yang lain. Ya, nggak mungkin si petani yang menyiapkan itu kan? Kemampuan modalnya saja nggak ada kuat. Itu. Nah, itu. Nah, pemerintah dia bisa menjadi fasilitator ini sebenarnya. Nah, makanya kita berharap pemerintah itu ke depan dia pergi studi banding itu, pergi lihatlah industri-industri, dan melihat industri itu jangan kita akan berpikir membangun itu dulu. Wah, ini nanti saya tiru membangun ini. Kenapa? Membangun industri itu tidak semudah dia melihat begitu saja. Iya, kalau saya sepakat itu. Studi banding itu bukan leisure atau bukan pergi senang-senang. Bukan mengharapkan SPPD. Tapi ketika kita studi, ada yang dibawa dan diterapkan di daerah kita. Minimal ada yang membangunkan hubungan tadi. Iya. Contohnya misalnya nih. Contohnya ini. Saya masih ingat waktu itu si Bayu di Payakumbuh. Ya. Ini ya. Si Bayu di Payakumbuh. Saya ajaklah pergi ke pabrik. Ke Gersik. Ini kawan-kawan ini. Bayu ini praktisi ya, bukan anggota dewan, bukan pemerintah ya. Pemuda lah. Ya, praktisi. Ya, praktisi pemuda lah. Dia berdagang manggis. Iya. Habis itu saya bawa dia ke sana. Habis itu dia ngeliat lah di situ. Dia ngeliat, Pak, alpukat ini laku ini di sini. Gitu. Oh laku, ini pakai alpukat seperti ini. Di kampung saya banyak sekali ini Pak. Lebih bagus dari ini. Iya. Berapa harganya Pak? Kalau yang begini ini harganya 5.000 ini. Ya. Terserah bentuknya mau apa seperti apa saja. Yang terpenting dia tua. Ya. Katanya dia enggak. 1 kilo itu 5.000. Iya, 1 kiloan 5.000 itu. Sampai di tempat itu. Enggak apa-apa lah di waktu itu ya. Terus Terus dia berbisik-bisik ke saya, Pak tahu nggak? Ini di kampung sebenarnya ini 2.500 ini cuma sekilo, tanya dia. Dan saya bisa garansi ini Pak 4.000 aja saya jual ke sini nih, udah untung saya ini. Memang benar begitu. Kamu udah hitung logistiknya berapa, ininya berapa. Ternyata itu anak dia juga punya pikiran sebenarnya. Katanya dia banyak Pak mobil yang berangkat ke Jawa kosong mobilnya. Kenapa nggak kita masukin ke situ aja mobilnya? Benar. Katanya dia gitu. Truk ya? Iya. Akhirnya tahu apa? Dia mengirimlah ke sana. Itu tahu Toat untuk apa itu alpukatnya? Alpukat untuk es krim mereknya itu Ice. Itu industri besar. Iya benar. Nah itu. Jadi berjalan-jalan ke dalam pabrik ini juga menarik. Menarik dia. Welcome nggak pabrik itu menerima misalnya pemerintah atau anggota DPRD kunjungan ke sana? Sangat sekali. Justru mereka senang. Sangat senang sekali dia. Karena apa? Kita ini kan sebenarnya calon konsumennya dia. Yes. Satu saat kita tidak tahu ini, kita misalnya misalnya kita pergilah ke Medan sana, ke Toba sana. Tiba-tiba, saya kemarin udah lihat ini di pabrik ini orang membuat begini, katanya dia. Nah, welcome sekali dia, apalagi pemerintah. Itulah yang contoh simpel dari seorang maskot atau Masril Koto yang sehingga saya kira masih banyak atau mungkin memang tidak ada pemimpin yang punya pola pikir yang seperti itu di negeri kita Sumatera Barat ini. Padahal pemimpin itu diikat tali tungku 3 sejarangan, tali 3 sapilin, gitu kan. Nah, Mamai, orang bilang Sumatera Barat ini sudah minus nilai-nilai kepemimpinan yang simpel yang memberikan solusi ke publik. Apa benar itu? Pandangan saya ini ya. Pandangan saya iya.
Kenapa? Karena begini, Karena sudah terkontaminasi. jadi begini, ada yang Atau karena mencari pemimpin itu pakai biaya mahal. ya salah satu biaya mahal itu iya, Oh. itu juga menjadi faktor juga sebenarnya. Tapi kan bukan hanya itu saja, banyak lagi yang lain gitu. Karena begini, kadang-kadang kita ini hanya terpaku ke satu model saja. Nggak ada kita mencoba-coba model-model yang lain, baik cara untuk mencarinya, cara mendapatkannya gitu. Seolah-olah cara itu hanya cara itu saja. Itu yang saya lihat. Kenapa kita terutama di Sumatera Barat ini negeri ini seperti ndak ada pemimpin aja. Oh, Itu yang saya lihat. Oh, jalan misalnya, itu yang saya lihat di WA grup misal contoh. Oh, jalan kereta api. Sudah sekian lama, lalu landang tiap hari pejabat negara ini datang sana bawa. Tapi tidak ada, jalan itu saja. Padahal apa sulitnya itu mengerjakannya itu. Yang kecil-kecil ini ya. Kalau yang besar-besar tentu ada mekanismenya. Yes. Apa mekanismenya? Oh ya, adanya ini di pemerintah pusat. Ya carilah ke pemerintah pusat. Oh ya, ini saya enggak tahu orangnya, enggak Kan pernah. kayaknya pemimpin di Sumbar ini kan suka menunggu durian runtuh saja. Saya lihat negeri yang terlalu dimanjakan dan terlalu disenang-senangkan oleh Tuhan, seperti Sumatera Barat ini menjadi andir dia. Andir ya. Ya, ini pendapat saya ya. Pandir ya. Ya, bukan andir sebenarnya, hilang akalnya itu. Ya. Jadi seperti orang mengomong-ngomong aja dia begini. Iya. Karena itu dia terlalu senang sekali. Contohnya misalnya kalau kita lihat-lihat ke kampung itu ya. Di sana dia duduk-duduk aja kerja. Pergi dia mengojek. Ya. Pergi dia mengojek dapat uang 30.000. Habis itu dia asik main slot aja. Iya. Main main apa namanya Ru? Iya. Mobile Legends segala begitu. Ya. Kata saya ini. Terus kita tanya, kamu nggak kerja ini? Kan tadi udah katanya dia. Wah, apa sih Pak nyari terlalu banyak, benar katanya dia. Keluar lagi ke agamanya dia itu. Rezeki sudah di tangan Tuhan. Ini rumitnya orang kita ini gitu. Tapi menurut saya tidak ada yang sulit gitu. Ya. Oke deh Mame. Ini terkait dengan tahun pilkada nih Mame. Ya. Dengan kondisi kepemimpinan sekarang ini dan untuk menuju menjadi pemimpin baru di Sumatera Barat atau di kabupaten kota. Itu masihkah seorang Mas Rekoto optimis akan pemimpin ideal yang memberi solusi akan lahir di Sumatera Barat ini di Pilkada 2024? Kalau optimisnya saya optimis sebenarnya. Optimis ya? Optimis. Karena begini, cuma asal ini ya, asal jangan hanya orangnya itu ke itu saja. Itu gitu. Yang malas ini kita adalah melihatnya ya, orangnya itu ke itu saja dan dia tidak mengupgrade tidak memperbaharui Pola kepemimpinannya termasuk juga dari partainya sendiri. Kalau itu ke itu saja sudahlah. Sudahlah, jangan terlalu keras sekali top 100 channel ini Mak Mai. Saya langsung saja menutupnya dengan closing statement Mak Mai. Mengharapkan munculnya kepemimpinan yang ideal, yang memberikan solusi kepada masyarakat yang dipimpinnya, dan ikhlas dalam memimpin. Closing statement. Ya kalau di saya khusus untuk Sumatera Barat ya. Sumatera Barat ini dia satu kepemimpinnya itu mesti belajar fokus. Penyakit kita banyak, iya. Harus diselesaikan semuanya, iya. Tapi tentu kita ini kan juga tidak malaikat. Artinya pemerintah juga tidak malaikat. Bagaimana caranya? Fokus saja satu. Apa? Tahun ini saya konsentrasi memperbaiki infrastruktur. Tahun besok saya konsentrasi menghabiskan stunting. Menghabiskan stunting. Ini enggak. Stunting kita makin tinggi, ini kita makin tinggi. Akhirnya terus semakin hancur. makin rusak dia gitu. Jadi fokus ini sangat penting. Jangan juga satu lagi ini yang sangat penting sekali adalah mengerjakan sesuatu rasanya berlainan dengan masyarakat, terus takut rusak citra diri kita. Ini sangat penting sekali juga. Misalnya contoh ini ya, masyarakat ini kan orang sama kayak kita juga. Memang harus ada kalanya kita keras,
Harus ada kalanya kita juga menyampaikannya itu dengan cara-cara tertentu gitu. Nggak bisa sama saja. Nah, saya ngelihat juga di Sumatera Barat ini pemimpin kita takut citranya itu rusak, menegur, mengerjakan segala sesuatu, Yang tidak bagus, ya. keluar dengan cara-cara yang baru. Ya. Takut masyarakat menentangnya. Iya, Takut masyarakat mendemonya. Iya. Ah. Sehingga citranya dia hilang. Iya, Itu iya. makanya pemimpinnya juga mesti yang berani dan juga punya mental. Out of the box. Iya. Mungkin pemimpin itu dari ya kalau persoalan tentu banyak ya. Pasti banyak. Ada persoalan ini 100, tapi mesti kita pilih lagi dan dia menjadi agak berapa. Habis itu kita harus fokus. Ya, artinya jangan semua dikekok ya. Iya. Nggak Kenapa? matang dia. Nanti dia suka cepang, suka capek dia. Iya. Ini dipegang, ini lepeh dia. Iya, Sampai betul. kek jadi ini nanti. Iya. Banyak tanggapan laki. Nah itu. Karena apa? Tidak fokus. Nah, kita berharap pemimpin ini ke depan dia fokus. Misalnya ini, tahun pertama ini saya akan menyelesaikan ini hal soal yang kecil-kecil. Ya. Misalnya ya. Contoh jalan kereta api yang dekat jalan Ya. kereta api yang rusak itu misalnya ya. Perlintasan ya. Perlintasan kereta api di pinggirnya itu rusak, nah itu ditempel Ya. atau diperbaiki. Semoga lancar pula lalu lintas lain. Iya. Atau ada lagi beberapa di jalan provinsi itu misalnya air yang tergenang itu cari ya kan setahun itu aja yang dilakukan. Siap. Nah, terus yang kedua lagi mungkin yang lainnya, apalagi yang lain sektornya. Mungkin ya, tahun ini saya akan mencoba nih bagaimana menaikkan skillnya anak-anak muda misalnya. Dengan cara pendidikan, pelatihan, dan lain-lain gitu. Tahun yang ke ini saya akan mengerjakan ini gitu. Tapi tentu mesti ada yang besarnya. Nah, yang besarnya inilah yang mungkin kekuatan daerah tidak ada, maka dia akan mencarilah ke pusat. Nah, mencari ke pusat ini kan mesti fokus ini. Nah, makanya fokus itu sangat penting sekali. Kalau pemerintah sekarang ini segala takut dia mengerjakan, terus dia tutupilah kelemahannya dengan pengajian-pengajian saja, ceramah-ceramah saja, Masuk surau ke surau saja. ya, atau hanya badak-membadak saja, senyum-senyum, tidur di rumah orang miskin, itu tuh sudah tidak menarik. Ya, dan program fokusnya itu takut kalau rakyat marah, Iya. rakyat mendemo, Ya, gitu kan. itu salah satu. Misalnya dia menjaga Image, menjaga image atau citra dirinya orang baik dan lain-lain. Terus dia takut mengerjakan. Itu tidak boleh pemimpin seperti itu gitu. Karena apa? Yang akan jadi korban dari ketakutan kita ini adalah rakyat banyak. Nah, itu yang di beberapa tokoh menyebut namanya. Kadang-kadang kalau kita tidak melakukan sesuatu yang signifikan atau yang terlihat oleh rakyat ini, kita justru itu dianggap pemimpin yang zalim namanya. Kenapa? Kita udah diberi kuasa, kita udah diberi kekuatan, kewenangan, penggunaan uang rakyat. Iya, semuanya udah diberikan. Nah, kita nggak melakukan apa-apa. Yes, Mamai, thank you banget. Mantap kali, Mamai. Jadi kita berharap fokus ini sangat penting. Ya. Belum lagi persoalan yang lain, misalnya contoh dari sisi kesehatan, stunting yang tinggi, terus persoalan ibu hamil, kelengkapan alat puskesmas kita yang kurang. Iya. Ini nggak ada, kita berpikir. Saya sangat sedih sekali hari ini, puskesmas kita di Sumatera Barat itu tidak ada yang update. Tidak ada yang update. Tempat tidurnya dari zaman BKIA sudah menjadi puskesmas, masih begitu-begitu saja. Harusnya menurut saya puskesmas pedesaan ini harus kita naikkan kelasnya. Ya mungkin aja uang APBD lebih banyak ke entertain. Iya. Nah, itu yang mulai yang harus dikurang-kurangi lagi. Kalau kita memang betul-betul mencitra dirikan pemimpin yang amanah. Amanah ini tidak bisa hanya soal senyum-senyum saja, tidak mengambil uang rakyat, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Jadi kita harus bagaimana apa yang diamanahkan itu dia dijalankan dengan benar gitu. Kira-kira itu. Iya, betul. Satu lagi terakhir. Closing statement, family sendiri gimana?
Nah, inilah tugas dari kaum akademik sebenarnya menurut saya ya. Jadi pemerintah kan tidak bisa berjalan sendiri dia ini. Di Sumatera Barat ini ada UNAN, ada Bung Hatta, ada UNP, IKIP ini. Banyak lagi kampus-kampus. Ya betul, UNES, macam lah. Dulu kita dikenal dengan industri otak namanya. Ini sekarang tidak ada. Industri otak tidak berjalan, industri otak-ototnya juga tidak berjalan. Ini yang saya lihat. Kalau berjalanlah industri ototnya di sini, artinya dia akan melahirkan tenaga-tenaga kerja yang terampil. Nah, pentingnya kolaborasi antara kaum akademik dengan pemerintah ini lebih memperkuat lagi untuk kemaslahatan masyarakat banyak ini. Ya, persoalannya kan ketika memilih pemimpin, si pemilih sendiri kan terlena dengan citra diri pemimpin sebelum ini. Iya, itu tugasnya kaum akademik ini memberikan pengetahuan. Oke, Mama. Kalau bahasa saya namanya pendidikan politik untuk rakyat. Iya, benar. Apa-apa ibu-ibu jangan tertipu dengan senyum-senyumnya orang saja. Tidur-tidur di rumah kita. Baik-baik saja, ketika kematian dia menangis. Ketika orang pesta dia menari-nari. Jangan tertipu kita dengan itu. Nah, ini kan pendidikan politik yang harus diberikan kepada rakyat. Oke, itulah Mai kita, maskot yang luar biasa. Closing statementnya terpaksa saya cut kepada nanti bertele-tele pula nanti banyak pula yang kebakaran jenggot. Nah, itu. Kita tutup Top 100 Channel bersama Mas Ril Koto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama. Luar biasa, Mama.